Di pagi hari ini kita ngasih pakan ikan patin. Nah, ini di kolam diameter 5. Nah, yang mana isinya besaran ikan patin sejumlah 2.600 ekor. Ini penampakan aktivitas ikan patin makan di siang hari, tidak selahap pada malam hari. Dan ikan patin ini kita beri makan pada malam hari, jadi semua bisa makan. Diameter 5, di air hitungan 12 kubik. Ini tempat indukan lele, pemijahan sementara kita renovasi. Ini indukan yang sudah produktif, yang sering kita produksi. Nah, yang di sana ini masih belum siap untuk dipijahkan. Ini kolam nila sama diameter 5 juga ya, usia 2 bulan. Tutup bagian atasnya supaya matahari tidak langsung menyinari kolam kita. Jadi saat cuaca panas terik ada untuk penahan matahari. Ukuran 1 jempol. Ini sistem bioblok yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan probiotik sebagai bahan pengurai kotoran atau amoniak dari kotoran ikan supaya bisa diurai dan kolam tidak bau. Kalau ini konvensional. Yuk kita lihat lagi penampakan ikan patin yang size 6 ekor. Saat dia makan pada siang hari. Kalau malam hari lagi lebih seru. Nah, inilah patin ini, isinya sekitar 800 ekor. Ikan patin jenis siam yang kita ambil bibitnya dari Kediri, yang mana per boxnya kena 3 juta rupiah sebanyak 14.000. Ini kolam berdiameter 3. Ini kurang seru kalau siang patin ini. Ya memang malam. Kalau malam dia memang pakannya tahap sekali. Yang ini agak kita kurangi sedikit. Ini sebanyak 700 ekor. Basah kita coy, kalau ngasih ikan patin.
Mungkin 1 bulan lagi insyaallah ini memasuki size 4 per kilonya. Jadi kita masih menggunakan pakan sekitar 2 sak untuk naikkan bobot. Nah, kita menggunakan pakan yang protein 32% untuk menopang kebutuhan ikan ini supaya memenuhi nutrisi daripada gizi ikan tersebut. Nah, ini bukan kita menunjukkan ya guys, ini hanya pembelajaran untuk kita terkait, karena kita budidaya ini intinya bukan berbudidaya ikan tapi berbudidaya airnya dulu. Kalau air cocok ini kan keruh coklat, nah dia bisa hidup dan lahap sekali makan, karena kita latih dari awal. Nah, ini. Jadi sudah terbiasa, dan kita menggunakan sistem bioblok juga. Kita menggunakan probiotik, koenzim dan problok untuk mengaduk atau penguraian amoniak yang ada di dasar kolam kita, sehingga nitrat-nitritnya tidak bisa kita tekan. Nah, sehingga kolam ikannya airnya bau wangi. Nah, jadi kita menggunakan kotoran ikan tersebut untuk mengadukan ikan dan kotoran. Nah, ini jeruk bloknya sudah mulai kelihatan putih. Kita menggunakan probiotik problok untuk baby pakan dan probiotik aquaenzim untuk kultur yang pada air ikan tersebut. Nah, ini patin juga, cuma makannya kita kurangin, jadi biar enggak sekaligus. Nah, ini penampakannya. Ini kalau kita kasih 5 kilo ini habis ini. Nah, cuma kita memang menekan, meminimalisir supaya tidak terlalu besar, jadi tidak bersamaan dengan sana, karena pemasaran kita belum begitu luas. Nah, untuk ikan patin, nah ini untuk nila bioblok ini yang ukuran 1 jempol. Ini juga, ini belum kita kasih pakan. Nah, ini penampakannya sebelum kita ngasih makan. Jadi sistem nila ini juga kita pakai probiotik, molase, aquaenzim dan koplok itu kita gunakan sebagai bahan yang kita kultur dengan air dan gula merah, kita gunakan sebagai bibit pakan. Nah, ini yang sekitar 4 bulan usianya. Nah, kemarin kita dapat bantuan mesin aerator, baru kita optimalkan seperti saat ini. Nah, ini nilai besar yang kita ambil dari pesuruhan, kita coba untuk sistem bioblok. Nah, ini pun aerasi kita ini masih kurang kencang ini. Nah, insyaallah nanti akan kita tambah aerasi ini menggunakan aerator Resun 200, namun tidak optimal. Nah, jadi ikannya agak lambat besarnya. Nah, ini penampakan mesin kita. Nah, nanti kita akan modifikasi dari 1 Resun ini, nanti akan kita bikin 2, jadi 2 biji 400 watt, namun kita gunakan torpedo ini untuk menekan tingginya watts yang digunakan pada saat proses berjalan untuk pengadukan ini. Nanti insyaallah kita tambah 1 lagi mungkin habis lebaran ini, jadi kita bikin 5 kolam, nantinya jadi 2 mesin aerator. Jadi kita modifikasi ujung ke ujung. Nah, ini lapisan pakan kita yang sudah kita peram sini. Nah, ini yang telah kita aplikasi tadi, bahannya propok tadi untuk pengurai kanan, dan ini pakan yang kita gunakan. Nah, untuk ikan patin
Dan ini untuk ikan nila. Nah, ini ikan ruby HG. Karena di sini adanya ini. Ini kalau masalah pakan masalah, kita menggunakan 781, matahari, LP, topas, banyak yang lainnya juga nggak apa-apa. Penting proteinnya untuk ikan nila 28. Kalau ikan patin 53234. Nah, ini kita kasih makan dulu. Nah, ini ikan nila yang ukuran mungkin 60 ekor 1 kilo. Nah, masuk dalam pembesaran. Bismillah, Allah Muhammad wa ala Muhammad. Nah, ini makannya tadi. Jadi kita kasih pakannya itu sederhana mungkin, yang terlalu full. Kita lihat ikannya. Nah, kalau masih pakannya yang mengapung, nah, enggak terlalu usah ditambah banyak. Yang penting pakannya begitu kita berikan tidak boleh ada yang tinggal. Jadi harus habis makan ikan. Nah, ini usianya mungkin 4 bulan ini. Karena kemarin kurang oksigen, jadi tidak terlalu optimal. Nah, kita kasih makan. Ini tentunya membutuhkan teknik air itu supaya ikannya bisa menyesuaikan, dan probiotik juga betul-betul kita perhatikan. Ini kita gabung antara nila merah dengan nila hitam. Nah, yang ini juga menggunakan sistem bioflok. Nah, ini kurang lah, ini kurang kencang nih. Minimal kita harus dapat 1,20 liter per menitnya. Jadi kita menggunakan, kalau kita menggunakan oksigen ini tentunya dari 6 kubik 7 kubik air ini berarti 140 liter per menit untuk mengadukan. Nah, sementara kita hanya menggunakan hanya 100 liter per menit aja, berarti kurang 40 lagi. Nah, ini penambahan ikan makan di pagi hari ini. Masih makan pada jam 9 lewat, dan pakannya juga tidak bisa sembarang. Nah, ini setelah kita bibis menggunakan protok tadi yang sudah kita kultur. Nah, ini makannya tadi, jadi tidak terlalu lahap ya, karena dia makan plok. Nah, asik kan umpannya, jadi ada daya tarik sendiri. Namun jumlah kos yang kita keluarkan pun lumayan besar ini. Nah, jadi kita bikin instalasi seperti ini, tentunya kita harus punya teknik sendiri juga. Nah, ini online susah kita dapat di pasaran, kita semuanya online. Nah, ini mungkin ukuran 60 ekor 1 kilo ini. Nah, inilah bekar. Jadi intinya berbudaya ikan apapun yang ada di kolam bundar ini, tentunya kita harus memperhatikan airnya. Air yang cocok untuk semua ikan, tentunya air apapun cocok. Namun tidak semua ikan yang bisa hidup di air itu. Jadi perlu kita latih dulu dengan cara karantina berapa hari. Nah, setelah itu baru kita tebar probiotik. Jadi kita pakai sistem terbalik supaya aman. Nah, kemudian kalau bisa juga jam 1 bisa makan sedikit cemilan, jam 4
itu sudah terakhir. Ini belum maksimal, ini kita gunakan aeratornya karena ikannya masih belum dewasa, jadi masih kita minit lah ini. Nah, ini selang-selangnya, ini yang belum kita gunakan karena mengingat ikan masih kecil. Nah, ini oksigen keluar, tutup kembali. Nah, kemudian dia beraktivitas kembali. Nah, demikian video ini yang dapat saya sampaikan dalam tutorial kita menjelang lebaran esok. Jadi di April 29 Ramadan ini saya bikin tutorial untuk sebagai bahan pembelajaran untuk saya sendiri, terutama kelompok saya Pedakan Citra Bersama yang ada di Desa Pangkalan Montai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara ini. Dan saya juga Radiansah sebagai ketua Pokdakan. Ini bukan ingin pamer, tapi kita sama-sama belajar. Ya, nanti setelah saya upload video ini mungkin ada komentar yang bersifat positif, silahkan komen sebagai pembelajaran untuk kami agar lebih baik dari teman-teman rekan yang sudah senior. Jadi saya mohon undur diri juga. Sebelumnya saya sampaikan salam perikanan, semoga sukses selalu perikanan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan gizi ikan kita, sekaligus menumbuhkan atau meningkatkan nilai ekonomi yang produksinya lebih tinggi lagi, karena ini adalah nilainya sangat tinggi sekali, karena ini konsumsi yang dikonsumsi oleh masyarakat dari anak kecil sampai dewasa. Nah, semoga ini menjadi inspirasi kita semua. Saya Radiansah, Ketua Pokdakan Citra Bersama, undur diri. Salam sukses selalu dunia perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah